Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai permainan bola voli. Adapun di kelas 9, permainan bola voli yang kita pelajari adalah teknik permainan. Teknik permainan itu ada dua. Yang pertama adalah teknik pertahanan dan yang kedua adalah teknik penyerangan. Teknik pertahanan ada dua macam, yaitu teknik pertahanan terhadap servis dan teknik pertahanan terhadap smash. Apa itu teknik pertahanan terhadap servis? Teknik pertahanan terhadap servis adalah bagaimana upaya satu tim untuk mempertahankan daerahnya dari servis lawan, yang mana saat ini servis sudah merupakan suatu teknik masuk pada suatu teknik penyerangan, karena kita mengetahui ada servis jump smash, servis float, atau tenis servis. Teknik pertahanan terhadap servis sering disebut dengan sistem pertahanan WM. Dikatakan WM karena posisi pemain akan membentuk huruf W apabila kita lihat dari belakang garis maksudnya, atau M apabila kita lihat dari garis tengah atau net. Teknik pertahanan terhadap servis yang perlu kita pahami adalah posisi seorang tosser. Bila tosser itu posisi depan itu adalah posisi 2, posisi 3, dan posisi 4. Di mana posisi 2 itu adalah paling kanan, 3 tengah, dan 4 adalah paling kiri, dan dia berdiri di atas garis serang. Maka bila posisi depan sebagai tosser, maka dia akan maju mendekati net. Misal posisi 2, dia menjadi tosser, maka dia akan maju mendekati net. Sedangkan posisinya akan digantikan oleh posisi pemain yang ada di belakangnya. Pemain yang ada di belakang posisi 2 adalah posisi 1. Sedangkan posisi 5 dan posisi 6 akan bergeser sehingga membuat atau membentuk huruf W atau M. Nah, yang dimaksud membentuk huruf W atau M, bila kita lihat dari belakang, maka akan terlihat huruf seperti huruf W. Kalau kita lihat dari depan atau net, maka akan seperti membentuk huruf M, posisi pemainnya. Itu kalau pemain posisi depan sebagai tosser. Sekarang kalau pemain belakang yang menjadi tosser, misal pemain 1, 5, 6 sebagai tosser atau pengumpan, maka dia akan maju mendekati pemain yang ada di depannya. Pemain yang ada di depan tadi posisi 2, 4, 3. Misal posisi 5 sebagai tosser, maka dia akan maju mendekati posisi 4. Sedangkan posisi 1 dan posisi 6 akan bergeser dan membentuk huruf W atau M. Lebih jelasnya kita lihat pada tayangan berikut. Kita lihat pada tayangan berikut. Ini bentuk lapangan bola voli berbentuk persegi panjang, dibagi dua. Ini ada tanda garis putus-putus kuning, itu tanda net. Kemudian garis yang membagi sepertiga lapangan disebut garis serang. Kemudian di belakang ada daerah servis yang dibatasi oleh dua garis putus. Untuk panjang lapangan yaitu 18 meter, sedangkan lebarnya 9 meter. Ini gambar lapangan bola voli. Berikutnya posisi pemain bola voli. Posisi pemain bola voli
seperti ini posisinya. Posisi 1 berada di sebelah kanan belakang, kemudian posisi 2 berada di depannya, kemudian posisi 3 berada di tengah, posisi 4 berada di sebelah kiri depan, posisi 5 di belakang posisi 4, posisi 6 berada di tengah. Jadi apabila menyebutkan posisi 3, maka kita menyebutkannya posisi 3 berada di sebelah kiri posisi 2, di sebelah kanan posisi 4, dan di depan posisi 6. Demikian juga apabila posisi 2, kalau kita menyebutkan adalah posisi 2 berada di depan posisi 1, di sebelah kanan posisi 3. Dan ini tidak boleh berubah. Selanjutnya, kita membuat contoh. Apabila posisi 3 sebagai toser, nah, posisi 3 yaitu yang berada di tengah garis depan sebagai toser, maka dia akan maju mendekati net. Dan posisinya akan digantikan oleh pemain yang berada di belakangnya, yaitu posisi 6. Dan posisi 1 serta posisi 5 akan bergeser sehingga posisinya akan membentuk huruf W atau M. Contoh berikutnya, jika posisi 2 sebagai toser, maka posisi 2 sebelum bola diservis, dia harus maju mendekati net. Posisinya digantikan oleh pemain yang berada di belakangnya, yaitu posisi 1. Sedangkan posisi 5 dan 6, mereka akan bergeser untuk membentuk huruf W atau M. Kenapa kok membentuk huruf W atau M? Supaya tidak ada daerah yang kosong. Bila posisi 3 sebagai toser di posisi 2, maka posisi 3 akan maju mendekati net sebelum bola diservis oleh lawan. Posisinya digantikan posisi yang berada di belakangnya, posisi 6, posisi 1 dan 5 membentuk huruf M. Setelah bola diservis, maka posisi 3 berpindah ke posisi 2. Ini bentuknya. Nah, berikutnya, posisi 2 sebagai toser di posisi 3. Maka sebelum bola diservis, posisi 2 maju mendekati net dan posisinya digantikan oleh posisi 1. Posisi 5 dan 6 bergeser membentuk huruf M. Setelah bola diservis, maka posisi 2 bergeser berpindah ke posisi 3. Nah, seperti ini. Contoh berikut. Posisi 6 sebagai toser. Ini posisi 6 itu berada di belakang, maka dia maju mendekati posisi yang ada di depannya, yaitu posisi 3. Sedangkan posisi 1 dan 5 akan bergeser membentuk huruf M atau W. Posisi 1 sebagai toser. Posisi 1 berada di belakang kanan. Sebelum bola diservis, dia akan maju mendekati pemain yang ada di depannya, yaitu posisi 2. Sedangkan posisi 6 dan 5 akan bergeser membentuk huruf M atau W. Contoh yang berikutnya, posisi 6 sebagai toser di posisi 4. Kita tahu posisi 6 berada di belakang tengah, maka dia akan maju mendekati posisi 3 sebelum bola diservis. Nah, yang lainnya bergeser, posisi 1 dan 5. Setelah bola diservis, maka 6 nanti akan berlari menuju di depan posisi 4 karena dia toser di posisi 4. Nah, ke sini bola diservis, dia akan lari menuju ke depan posisi 4. Kita ambil contoh satu lagi, yaitu posisi 1 sebagai toser di posisi 2. Posisi 1, sebelum bola diservis, dia akan mendekati posisi 2. Yang lainnya bergeser. Setelah bola diservis, nah, dia berpindah ke depan posisi 2.
Pada saat posisi 1 menjadi tosser di posisi 2, karena dia akan berpindah ke depan posisi 2, maka dia akan berada di samping dan posisi kakinya harus berada di belakangnya posisi 1. Posisi 2, maaf. Harus berada di belakang posisi 2. Sehingga tidak terjadi fall atau kesalahan. Demikian juga tadi untuk posisi 6 sebagai tosser ke posisi 4, maka dia akan berada di sebelah kirinya posisi 3 sebelum dia berlari ke posisi 4. Kenapa demikian? Supaya tidak menyentuh atau tidak terjadi tabrakan dengan posisi 3. Yang berikutnya, ini contoh posisi 4 sebagai tosser. Maka posisi 4 akan maju mendekati net seperti tadi. Posisinya digantikan pemain di belakangnya. Posisi berapa yang belakangnya? Betul, posisi 5 akan maju. Posisi 6 dan 1 bergeser membentuk huruf W atau M. Berikutnya posisi 5 sebagai tosser. Posisi 5 kita tahu berada di posisi belakang posisi 4, yaitu di sebelah kiri. Dia maju mendekati pemain yang ada di depannya. Nah, pemain depannya adalah posisi berapa? 4. Sedangkan yang lain bergeser untuk membentuk huruf W atau M. Berikutnya kita ambil contoh posisi 4 tosser di posisi 2. Jadi posisi 4 sekarang dia menjadi tosser atau pengumpan. Sebelum bola diservis, posisi 4 maju ke depan. Posisinya diganti posisi berapa tadi? Posisi 5, betul. Nah, posisi 5, posisi yang lainnya bergeser. Yaitu 6 dan 1 bergeser untuk membentuk huruf W atau M. Setelah bola diservis oleh lawan, maka posisi 4 akan berpindah ke posisi 2. Setelah bola diservis. Seperti ini bentuknya. Nah, perlu kalian ingat, nanti akan kita gunakan pada saat teknik penyerangan. Sekarang posisi 5 sebagai tosser di posisi 2. Posisi 5 berada di belakang. Kemudian dia akan maju sebelum bola diservis mendekati pemain yang ada di depannya. Posisi berapa yang depannya? Ya, betul, posisi 4. Posisi 1 dan posisi 6 bergeser untuk membentuk huruf W atau M. Perlu diingat, posisi 5 saat akan tosser ke posisi 2, dia harus berada di sebelah kanannya sehingga tidak mengganggu di sebelah kanannya posisi 4, sehingga tidak mengganggu posisi 4 pada saat akan mengambil bola jika bola jatuh di dekat posisi 4. Setelah bola diservis, maka posisi 5 berlari menuju ke posisi 2. Jadi ingat, sebelum bola diservis tidak ada pergerakan atau tidak diperbolehkan pergerakan maju ke posisi yang akan ditempati. Berikutnya, teknik pertahanan terhadap smash. Posisi 4, blok di posisi 4. Nah, kita tahu posisi 4, apabila lawan melakukan servis, maka posisi pemain depan mendekati net. Tidak seperti tadi pada saat teknik pertahanan terhadap servis. Posisinya akan membentuk seperti ini. Nah, posisi 4 blok di posisi 4, maka dia akan tetap berada di tempatnya. Ini. Sedangkan posisi yang lainnya bergeser untuk membuat setengah lingkaran sehingga apabila bola bisa diblok dan jatuh di sebelah posisi 4, maka posisi 3 akan mengambil bola tersebut atau
Ini akan menyulitkan lawan untuk menempatkan posisi bola pada saat melakukan smash. Kita ambil contoh yang berikutnya, posisi 3 dan 2 blok di posisi 2. Posisi 3 dan 2 akan melakukan blok di posisi 2. Pada saat lawan melakukan servis, maka 3 bergeser ke posisi 2. Sedangkan pemain lainnya membentuk busur seperti ini untuk menutup tempat-tempat yang kosong, sehingga lawan kesulitan untuk menempatkan bola pada saat melakukan smash. Masih teknik pertahanan terhadap smash. Contoh berikut, posisi 4 dan 3 blok di posisi 3. 4 dan 3 blok di posisi 3. Maka 4 bergeser ke posisi 3 pada saat lawan melakukan smash di posisi 3 lawan. Pemain yang lainnya bergeser membentuk busur seperti ini. Nah, berikutnya posisi 3, posisi 2, 3 dan 4 blok di posisi 2. Ini pada saat lawan melakukan smash di posisi 4. Nah, jadi pada saat lawan melakukan smash di posisi 4, maka kita melakukan blok di posisi 2. Kemudian pemain lainnya bergeser seperti ini, ya, membentuk busur, nah, supaya lawan kesulitan untuk menempatkan bola. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau nanti lawan tidak melakukan smash tapi melakukan tipuan? Maka pemain yang posisinya terdekat dengan bola tipuan, dia bertanggung jawab untuk mengambil. Misalnya dekat dengan posisi 4 atau bola jatuhnya di posisi 3, maka posisi 4 akan maju. Kalau jatuhnya berada di posisi 6, maka posisi 6 yang akan mengambil bola. Demikian tadi penjelasan mengenai teknik pertahanan terhadap servis dan terhadap smash. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan. Ayo kita lawan COVID biar kita bisa belajar dengan tatap muka. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.